Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa hifdhahu wa tadabburahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mimman qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jamaah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang menghantarkan kita di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan, yang di dalamnya ada satu malam yang nilainya itu luar biasa. Dan dalam Al-Quran kita temukan tema tentang malam ini, malam Lailatul Qadar ini di dua tempat. Yang pertama jelas di surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Itu satu surat penuh temanya khusus tentang Lailatul Qadar. Dan tidak ada surat dalam Quran yang seluruh isinya itu temanya hanya satu gitu, bicara tentang waktu gitu, kecuali Al-Qadar ini. Ada surat Al-Jumu'ah, namanya surat Al-Jumu'ah, ya, Al-Jumu'ah. Tapi tema tentang sholat Jumatnya itu hanya 3 ayat terakhir, ayat 9, 10, dan 11. Tapi khusus untuk Al-Qadar ini satu surat penuh. Nah, yang kedua, tema tentang malam yang diberkahi ini kita akan baca di surat yang ke-44, yaitu surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai 6. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam yang diberkahi. Fi lailatin mubarakatin. Jadi kalau dalam Quran itu disebut satu kata, kemudian nanti dibedakan, maka itu harus jadi perhatian kita. Kenapa di sana disebut Lailatul Qadri, tapi di Ad-Dukhan Lailatin Mubarakatin, malam yang diberkahi. Kalau Lailatul Qadar sudah banyak pembahasan, insya Allah. Tapi malam yang diberkahi ini apa sih? Lailatin Mubarakatin. Nah, jamaah rahimakumullah, mari kita melihat satu menu makanan yang nanti akan menjelaskan tentang makna mubarakah ini. Ya. Kalau bubur ayam sudah, mie ayam sudah, ya. Sekarang martabak. Kalau pesen 2 telur martabaknya, itu kan istilahnya martabak yang biasa. Kalau nambah 1 telur, jadi martabak apa itu? Spesial, ya, spesial. Tambah lagi 1 telur, jadi istimewa. Jadi ada martabak biasa, ya, kemudian spesial, istimewa. Sama martabak juga, tapi jumlah telurnya, jumlah dagingnya itu yang membedakan. Jadi biasa, kemudian spesial dan istimewa. Nah, begitu juga dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab, barokah, saya baca barokah, semuanya pendek, barokah. Itu seperti martabak yang biasa, barokah. Kalau kita baca barokah, barokah, itu jadi martabak ya spesial. Ada tambahan telur di situ. Tapi nanti kita temukan juga tabarokah, tabarokah. Ini martabak apa? Istimewa. Subhanallah. Nah, kita lihat makna dari martabak biasa barokah.
yang pendek itu. Ya. Dalam penjelasan dalam kamus ya, itu ada 3 kata kunci tentang makna barokah. Ini baru yang biasa aja. Ya. Yang pertama kata kuncinya itu adalah stay and settle. Artinya apa? Tinggal dan menetap. Ya, tinggal dan menetap. Itu barokah. Tinggal dan menetap. Jadi kalau ada suatu amal, ya, yang di situ Allah berkahi, maka amal itu akan tinggal dan menetap. Meskipun yang melakukannya itu sudah nggak ada, sudah wafat. Kalau ada keberkahan, maka di situ akan tinggal dan menetap si amal soleh itu. Nasihat orang tua kepada anaknya, ya, kalau dalam lisan orang tuanya itu ada keberkahan, dalam makna itu stay and settle, ya, tinggal dan menetap, maka meskipun orang tuanya sudah wafat, maka nasihat-nasihat yang ada keberkahan itu akan menetap dalam benak anaknya itu. Akan selalu ingat gitu. Itu pentingnya orang tua jadi soleh solehat. Supaya nasihat-nasihatnya itu ada keberkahan. Stay and settle. Tinggal dan menetap. Yang kedua, kata kunci dari barokah itu adalah multiple. Multiple itu ada penggandaan sehingga banyak. Ini barokah. Ya. Yang ketiga kata kuncinya adalah grow. Itu berkembang, tumbuh berkembang. Mungkin nggak tambah banyak, tapi yang satu-satu ini dia akan berkembang. Jadi ini ingat 3 kata kunci dari barokah itu. Pertama adalah stay and settle, tinggal dan menetap. Yang kedua adalah multiple, tambah banyak. Yang ketiga grow, tumbuh berkembang. Begitulah bagaimana nanti kita melihat ketika ada orang yang diberkahi, ketika ada tempat yang diberkahi, ketika ada waktu yang diberkahi, ketika ada makanan yang diberkahi, itu mungkin sama-sama berbukanya dengan kolak, ya, berbukanya dengan bala-bala, ya. Tapi kalau Allah memberikan bala-bala kepada si fulan itu ada keberkahan di dalamnya, maka manfaat dari bala-bala itu akan membuatnya kuat datang untuk sholat isya di awal waktu ke masjid, mendengarkan adzan berkumandang, menjawabnya, menunggu qomat, sholat berjamaah, dilanjutkan dengan taraweh. Itu bala-bala yang ada keberkahan di dalamnya. Beda kalau makannya itu kebuli, ya, kebuli kambing, warem, kenyang. Tapi kalau nggak ada keberkahan, membuat ngantuk. Ini bedanya. Jamaah rahimakumullah. Jadi keberkahan itu luar biasa. Kenapa ini harus kita kejar, kita cari? Nah, kita lihat bagaimana penjelasan Allah tentang keberkahan ini. Dengan tadi 3 kata kunci tadi. Pertama, jamaah rahimakumullah, Allah sebutkan tentang satu tempat yang diberkahi oleh Allah. Ya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu. Ini cerita tentang apa ayat? Tentang Isra Mi'raj. Ya, maha suci Allah, maha sempurna Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari minal masjidil haram, dari masjidil haram di Mekah ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa di Palestina. Alladzi barokna haulahu. Palestina itu negeri yang kami berkahi. Kami berkahi, barokna. Ini martabak biasa
Ya, spesial atau istimewa? Barokna. Barokah. Spesial. Jadi bukan biasa saja. Jadi 3 kata kunci tentang barokah ini meningkat untuk Palestina dan sekitarnya itu. Subhanallah. Hari ini kita melihat bagaimana keberkahan negeri Palestina itu yang tidak bisa ditembus oleh ceramah-ceramah, khutbah-khutbah, kajian-kajian yang membuat orang-orang itu masuk Islam. Karena keberkahan Palestina dan orang-orang yang tinggal di sana. Melihat kenapa kok bisa kuat banget ya? Padahal jumlah bom yang diturunkan di Gaza itu 8 kali lipatnya bom atom yang diturunkan ke Hiroshima dan Nagasaki. Kalau Jepang saja menyerah hanya dengan 2 bom atom itu, ini 8 kali lipatnya di Gaza itu. Kok bisa bertahan? Itu yang membuat orang itu melihat, oh ini kekuatannya dari mana? Oh Islam agamanya. Oh Quran. Hidup mereka dengan Quran. Jadilah ini menghasilkan barokah yang tidak mungkin diperoleh dengan dakwah bentuk apapun. Alladzi barokna haulahu. Subhanallah. Itu kalau tempat diberkahi seperti itu. Semoga Abu Bakar, Cempaka Arum ini menjadi alladzi barokna haulahu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah rahimakumullah, bagaimana dengan manusia ketika Allah berikan keberkahan kepadanya? Manusia kalau diberkahi akan seperti apa sih contoh dalam Qur'annya? Maka ini kita dapatkan ya, di surat As-Saffat, surat ke-37, ayat 109 sampai 113. Salamun ala Ibrahim. Berarti cerita siapa ini? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti di ayat 113-nya, wa barokna alaih wa ala Ishaq. Barokna alaih. Kami berikan keberkahan kepadanya. Siapanya di situ? Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa barokna alaih. Bagaimana keberkahan pada manusia yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam ini? Kita saja setiap sholat membaca namanya dalam sholawat. Itu menunjukkan bagaimana keberkahannya itu. Bagaimana ya, stay and settle-nya, tinggal dan menetapnya kebaikannya itu, sehingga kita ingat, kita sebut namanya. 17 rakaat kita sholat, maka minimal ada tasyahud awal, tasyahud akhir. Luar biasa itu. Jadi seorang manusia ya yang diberkahi seperti itu. Tapi memang untuk mendapatkan kemuliaan, kebaikan, keberkahan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, itu memang kehidupannya bukan yang biasa-biasa saja. Kehidupannya luar biasa. Kita pernah membahas bala itu namanya ujian. Bala itu ujian. Itu martabak yang biasa. Bala, ujian yang biasa. Tapi begitu ada tambahan telurnya jadi 3 atau 4, itu berubah katanya menjadi ibtala. Berarti ujian yang spesial. Wa idibtala Ibrahim rabbuh. Jadi ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim itu ibtala, ujian yang super, ujian yang spesial. Makanya ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu menjadi manusia yang dimuliakan dengan ujian-ujian yang berat itu, yang spesial itu. Jadi ini buat kita jamaah rahimakumullah, kalau kita ngerasa hidup itu kok berat banget ya, maka dengan cara pandang Quran ini, insya Allah kalau kita sabar, kita bersyukur, husnuzon selalu kepada Allah, berbaik sangka, kemudian melakukan ketaatan-ketaatan ditambah ibadahnya, maka itu jalan untuk kita mendapatkan keberkahan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah jamaah rahimakumullah, kemudian selain barokah ya,
itu nanti ada, tadi kan itu sudah martabaknya spesial. Barokah itu martabaknya spesial. Tapi saya minta, Mang, telurnya telur bebek. Nah, itu kan ada telur ayam, ada telur bebek. Sama-sama itu martabaknya spesial. Barokah itu anggaplah telurnya bebek. Ya. Mubarok itu telurnya, ya, tadi telur ayam, ini telur bebek gitu. Beda jenis telurnya aja. Tapi sama-sama spesial. Nah, mubarok ini juga sama seperti barokah. Ini keberkahan yang spesial. Nah, dalam Quran mubarok itu ada 8 kali. Mubarok ada 8 kali. Sesuatu yang diberkahi dengan begitu spesial. Apa saja? Ya, kita lihat ada 8 itu. Yang pertama itu di surat Qaf, surat ke-50 ayat 9. Kata Allah, wa nazzalna minas sama ma'an mubarakan. Ya. Dan kami menurunkan dari langit air ma'an mubarakan. Air yang mubarak. Air yang diberkahi. Kita lihat tadi kan kata kunci dari barokah itu tinggal dan menetap, kemudian tambah banyak, tambah berkembang. Apa yang dimaksud dengan ma'an mubarak, air yang mubarak itu, kata Allah, fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Dengan air itu kami tumbuhkan pepohonan. Coba bayangkan pepohonan. Ini kan menjadi sumber makanan untuk makhluk hidup, untuk binatang, termasuk untuk manusia. Jannat, pepohonan, itu dari air. Jadi kalau airnya itu mubarak, dia akan menghasilkan pepohonan untuk dikonsumsi oleh makhluk hidup, termasuk manusia. Manusia jadi kuat, mendapatkan asupan yang dibutuhkan, sayur-sayuran itu, maka itu akan terus menghasilkan kebaikan-kebaikan dari air hujan yang turun itu, ma'an mubarak. Tidak berhenti di situ, wahabbal hasid, dan juga ada biji-bijian, tunas-tunas dari air itu menghasilkan pohon, kemudian ada tunas-tunas baru, biji-bijian baru yang juga nanti akan tumbuh, berkembang, menghasilkan kebaikan-kebaikan. Wahabbal hasid. Hasid itu artinya siap dipanen. Jadi bukan sekedar untuk memuaskan pandangan mata kita gitu. Oh, itu indah ya tanaman segala macam. Itu ada. Tapi ayat ini menjelaskan wahabbal hasid, bisa dipanen, bisa dimakan gitu. Shadaqallah. Itu dari air ma'an mubarak. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada juga ucapan, ini kalimat-kalimat yang diberkahi, ucapan yang mubarak. Ya. Itu di surat An-Nur, surat ke-24 ayat 61. Fa'idha dakhaltum buyutan. Apabila kalian itu masuk ke satu rumah, ya, buyutan, maka fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Maka ucapkanlah salam. Ucapan salam itu adalah tahiyatan, ucapan yang mubarakah, ucapan yang mubarakah, yang diberkahi spesial. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, itu nggak bisa tergantikan. Coba dengan selamat pagi, selamat siang, nggak tergantikan. Jadi salam itu kita akan menjamin keselamatan. Itu luar biasa. Ini kata Allah ucapan yang mubarakah. Jadi apapun kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang baik itu bisa menjadi ucapan yang mubarak. Nasihat kalau ikhlas, jujur disampaikan, nggak ada merasa saya lebih baik daripada yang dinasehati. Itu kalimat-kalimat yang mubarak, yang nanti kalimat itu
tidak hanya sampai di telinga, tapi akan sampai merasuk ke dalam hati, merubah perilaku, menambah kesadaran, menambah motivasi untuk beramal soleh. Itulah kalimat yang mubarak. Makanya seorang guru itu punya kesempatan untuk menghasilkan amal-amal soleh yang mubarak, yang nilainya itu akan tetap tinggal bertambah banyak, kemudian manfaatnya juga terus berkembang. Subhanallah, kalimat yang mubarak. Jadi ada 8 tadi mubarak itu. Nah, dari 8 itu ternyata ada 4 kata mubarak itu menjadi sifat dari satu hal. Jadi ada 50%-nya itu ya, untuk satu saja. Apa itu? Ya, pertama di surat Al-An'am ayat 92. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Wa hadza kitabun. Alkitab ini, Al-Quran ini adalah kitab yang mubarak, kitab yang diberkahi. Siapa yang membacanya itu akan kecipratan mubarak. Siapa yang mempelajarinya itu akan kecipratan mubarak. Siapa yang mendengarnya itu akan kebagian mubaraknya itu. Siapa yang menghafalnya, siapa yang coba mengamalkannya, mendakwahkannya, itu kitab yang mubarak. Jadi ada 4 ayat yang semuanya itu kembali kepada Al-Quran. Coba bayangkan, 4 ya. Dari 8 itu 50%-nya. Berarti ini menunjukkan bagaimana kita dimotivasi untuk kembali kepada Quran. Ayo baca Quran. Itu akan membuat hidupmu itu kecipratan mubarak. Kebaikan-kebaikannya itu akan tinggal menetap. Kebaikan dari baca Quran itu akan membuat ada pelipat gandaan kebaikan. Ya, membaca Quran itu akan membuat kita berkembang itu kehidupannya itu. Ini kitabun mubarak. Ya. Nah, dari 8 itu 4 untuk Quran dan 1 lagi adalah ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam yang mubarak, malam yang diberkahi. Ini yang kita kejar. Lailatul Qadar itu lailatin mubarakatin. Malam yang diberkahi. Makanya ya, ini sengaja Allah rahasiakan supaya melihat siapa yang betul-betul kepengen mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, penambahan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya itu nggak ada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, Lailatin Mubarak itu kemudian hitung-hitungan. Nggak mungkin itu. Itu bukan ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dia pasti akan bertambah itu keinginannya itu untuk baik, akan bertambah keinginannya untuk amal soleh. Wah, saya tadi malam enak ya cuacanya, suasana masjidnya itu tenang, nggak ada keributan anak-anak gitu. Pas begitu paginya itu, wah dilihat cuacanya itu panas, nggak dingin gitu. Ya pokoknya setengah-setengah itulah gitu. Ini kan ciri tadi malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah tadi malam sempat bangun, sempat sholat, sempat doa, baca Quran itu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Berarti saya punya deposito amal soleh selama 1000 bulan. Udah we nyantai gitu. Padahal masih ada sisa mungkin 3 malam lagi di bulan Ramadan itu. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar nggak mungkin itu. Pasti buktinya itu dia akan tambah semangat. Karena keberkahan tadi membuat ada tambahan-tambahan, multiple grow, bertambah dan berkembang. Jadi nggak ada mentang-mentang, oh nyantai, sudah diampuni. Tadi malam sudah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca doa itu gitu. Nah ini jamaah rahimakumullah. Jadi di bulan Ramadan ini saking spesialnya Allah mengumpulkan keberkahan-keberkahan itu. Ada malam Lailatul Qadar, itu malam yang diberkahi.
ada Quran yang disebutkan sebagai kitabun mubarak. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Ya, harus kita cari, kita kejar. Ya. Jadi kalau Allah itu karena saking kayanya, tidak takut kekurangan, tidak takut miskin gitu. Saat memberi itu, ya, gairu hisab, nggak hitung-hitungan. Ya. Tapi manusia itu kan biasanya ingin dijentrekan gitu, ingin dijelaskan itu sebanyak apa sih gitu, sebanyak apa, sehingga Allah sebutkan, oke lah, kalau kamu nggak tertarik dengan malam yang diberkahi, maka ada angka di situ, khairun min alfi syahr. Malam yang diberkahi itu lebih baik dari 1000 bulan. Silahkan hitung 1000 bulan itu, dihitung gitu, oh ini 83 tahun lebih 4 bulan. Ya, bayangkan 83 tahun itu sama dengan lifetime. Lifetime itu seumur hidup kita. Seumur hidup kita itu 83 tahun itu. Jadi kalau mendapatkan Lailatin Mubarakatin, itu akan memberikan perubahan, ya. Kita akan menjadi baik seumur hidup kita. Sisa hidup kita itu akan baik gitu. Itu ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Jadi bukan tadi ya, merasa sudah dapat kemudian santai, justru itu harus diwaspadai. Ya. Karena cirinya adalah semakin baik. Nah, jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama meningkatkan semangat kita di malam-malam terakhir ini yang Allah menjanjikan di situ ada Lailatul Qadar. Meskipun dirahasiakan, kita nggak usah ngejar yang ganjil-ganjil, apalagi ngitung-ngitung. Ya. Oh, Lailatul Qadar itu ada berapa huruf? Ya, Lailatul Qadar itu ada berapa huruf? Dihitung gitu, lam, ya, ta gitu ya. Oh, ada 9 huruf. Ada berapa kali Lailatul Qadar dalam surat itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Oh, ada 3 kali. 9 kali 3 27. Oh, malam ke-27. Malam ke-27 gitu ya. Ada lagi yang hitung mundur. Berapa sih jumlah kata di surat Al-Qadar itu dihitung? Inna 1, anzalnahu 2, sampai salamun itu 26, hiya 27, ya, matla'i itu 28, salamun hiya, hatta ya hatta 28, matla'i 29, al-fajri 30. Oh, ada 30 kata sesuai dengan jumlah hari dalam 1 bulan. Kemudian hiya itu artinya dia atau itu, kembali kepada apa? Lailatul Qadar. Oh, berarti urutan ke-27. Hiya salamun hiya hatta matla'il fajri. Hiyanya itu urutan ke-27 dalam jumlah kata itu, 30 itu, dan hiyanya menunjukkan Lailatul Qadar, kembali kepada Lailatul Qadar. Oh, berarti malam ke-27 dong gitu. Nyantai we, malam ke-25 nyantai, malam ke-25 nyantai. Tidak demikian. Ciri orang yang insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar itu, dia sudah semangat mencarinya di setiap malam. Meskipun nanti malam ganjil yang ada rawon, ya. Oh, udah kemarin udah lewat. Malam 25 apa, Pak Dek? Hah? Masa? Spesial. Meskipun DKM menyediakan yang spesialnya malam ganjil. Justru kita kalau malam genap, sepi misalnya, itu lebih makjleb lagi untuk kita berkholwah, kita berdoa, kita menangis kepada Allah. Tidak banyak ya orang. Jangan-jangan itu Lailatul Qadar. Karena di sini genap, mungkin di Arab ganjil. Kan begitu ya. Nah, ini jamaah rahimakumullah, ya, mari kita sama-sama memanfaatkan sisa Ramadan ini untuk semakin meningkatkan ibadah kita, taqarrub kita. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.